Perkenalkan, nama saya Indri Amalia Lianda. Saya berasal dari SMA Negeri 5 Bekatan. Korosi adalah peristiwa teroksidasinya suatu logam oleh faktor-faktor yang ada di lingkungan, yang dimana akan terdapat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat yang ada di lingkungan yang akan menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dihendaki. Contohnya itu adalah perkaratan pada besi. Faktor penyebab korosi yang pertama adalah air dan kelembapan udara. Dilihat dari reaksi yang terjadi pada proses korosi, air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua, elektrolit. Elektrolit, asam atau garam, merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. 3. Permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi, sebab kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anode dan katode sulit untuk terbentuk. 4. Terbentuknya sel elektrokimia. Jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab, dapat terbentuknya sel elektrokimia secara langsung. Logam yang berpotensial lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang berpotensial lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang berpotensial lebih rendah. Sedangkan logam yang berpotensial tinggi justru lebih awet. Sebagai contoh, paku keling yang terbentuk dari tembaga untuk menyambungkan besi akan mengakibatkan besi di sekitar paku keling tersebut akan berkarat lebih cepat. Lalu, cara-cara pencegahan korosi. Yang pertama, dengan mengecat. Cat bisa menghindari kontak besi dengan udara dan air. Yang kedua, melumurinya dengan oli. Oli dapat mencegah kontak besi dengan air. Diterapkan biasanya pada perkakas-perkakas dan mesin-mesin. Yang ketiga, dibalut dengan plastik. Plastik akan mencegah kontak besi secara langsung dengan udara dan air. Contohnya pada rak piring dan pada keranjang sepeda. Yang keempat, pelapisan dengan timah. Kaleng-kaleng kemasan yang terbuat dari besi yang dilapisi dengan timah. Yang kelima, galvanisasi atau pelapisan dengan seng. Biasanya pada pipa-pipa besi, tiang telepon, dan badan mobil dengan menerapkan prinsip perlindungan katoda. Yang keenam, pelapisan dengan chromium plating. Biasanya pada bumper mobil. Bumper mobil yang biasanya terbuat dari besi atau baja yang dilapisi dengan krom. Yang ketujuh, pengorbanan anoda. Di sini kita akan langsung praktikum, yaitu bawang yang terdiri atas antioksidan, yang dimana antioksidan akan berperan sebagai pengorbanan anoda. Dua wadah yang berisi larutan NaCl, paku besi, bawang merah yang sudah dikupas. Di sini sudah terdapat dua wadah yang berisi larutan NaCl. Lalu terdapat dua paku besi yang akan diberi perlakuan yang berbeda. Paku pertama akan dibaluri oleh bawang, sedangkan paku kedua tanpa dibaluri oleh bawang. Mari kita baluri oleh bawang terlebih dahulu. Sudah selesai dibaluri oleh bawang. Lalu paku-paku ini akan kita masukkan ke dalam larutannya secara langsung dan diami beberapa jam kemudian. 18 jam dapat kita simpulkan bahwa
air paku yang tidak dilapisi oleh bawang tampak lebih keruh dan lebih menguning kebanding air paku yang dilapisi oleh bawang. Dan kita lihat dari perubahan pakunya, dan kita pegang pakai sarung tangan, paku di sini tampak ada karatnya di tangan, di sarung tangan saya walaupun sedikit, tapi ini terlihat jelas bahwa paku tersebut udah mulai berkarat. Sedangkan paku yang dilapisi oleh bawang bersih, tanpa ada noda karat di sarung tangan saya. Jadi dapat dilihat bahwa bawang dapat berperan sebagai inhibitor atau zat penghambat dalam perkaratan pada besi, yang dimana bawang yang terdiri atas antioksidan flavonoid di sini akan menghambat atau memperhambat oksidasi zat yang mudah teroksidasi, meskipun dalam konsentrasi yang rendah maupun dalam konsentrasi yang tinggi. Jadi, dalam praktikum kali ini dapat kita simpulkan bahwa bawang dapat berperan sebagai inhibitor dalam perkalatan pada besi.